Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman santriwan santriwati persada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar imla. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang bagaimana menyambung huruf hijaiyah dalam bahasa Arab. Namun sebelumnya marilah kita awali belajar kita dengan bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar ya huruf-huruf dalam bahasa Arab atau disebut dengan huruf hijaiyah. Ya, berikut juga dengan harokatnya. Baik yang biasa maupun yang tanwin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menyambung huruf-huruf dalam bahasa Arab. Dalam kaidah penulisan huruf hijaiyah, ya agar sebuah kata, agar huruf-huruf itu menjadi sebuah kata atau kalimat, maka harus disambung. Sebagaimana hal itu juga dalam bahasa Indonesia. Ya, sebuah kata ya agar dapat dipahami maka harus tersusun dari beberapa huruf ya yang membentuk satu kata tertentu. Demikian juga dalam bahasa Arab. Hanya saja perbedaannya dalam bahasa Arab ketika menyambung satu huruf tertentu maka bentuk dari huruf tersebut bisa berbeda. Nah, ini butuh kejelian, butuh latihan, ya, butuh untuk menghafal bentuk-bentuk dari huruf tersebut dari setiap perubahannya. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam belajar menyambung huruf-huruf hijaiyah. Yang pertama adalah tahu akan huruf-huruf yang bisa disambung dan yang tidak bisa disambung. Yang pertama, huruf yang bisa disambung. Nah, jumlahnya ada 22 huruf. Berikut ini adalah huruf-hurufnya berikut dengan contohnya. Teman-teman bisa perhatikan. Ya. Nah, di sini ada huruf ba, baba, ya. Kemudian basa, ya. Bayana 3 huruf, nabata. Kemudian ta, taba, tata, tasa, takhola. Kemudian batagha. Selanjutnya ada huruf sa, saja, ya. Sajaja, jasasa. Teman-teman bisa memperhatikan bagaimana perubahan huruf-huruf tersebut ketika bersambung dengan huruf yang sama atau dengan huruf yang lainnya. Ya. Ada jasa, kemudian ada ha, ya, sahaha, hasaba, ya, khoha, ya, khoba, khoja, khoroja, takhoda. Ya, teman-teman, ya, maka harus hafal bagaimana penulisan huruf-huruf tersebut, ya, dalam setiap perubahan bentuknya ketika bersambung dengan huruf-huruf yang lainnya. Di sini ada huruf sin, sakho, sasa, syasa. Huruf sin sebagaimana huruf shin juga dalam praktek imla atau dikte Arab maka harus bisa membedakan bunyi dari huruf ini ya, antara sin dan shin tentu berbeda. Ketika seorang pendikte atau ustadz menyampaikan syaro dengan saro tentu berbeda, maka harus jeli. Maka kemarin
Saya sudah sampaikan 3 instrumen penting dalam imla adalah mata, kemudian telinga, juga tangan gitu. Maka mata untuk membedakan makharijul huruf dari setiap huruf yang didektekan tersebut. Mana huruf shin, mana huruf so, mana huruf sa, ya tentu berbeda. Nah, maka teman-teman bisa perhatikan bagaimana perubahan huruf shin. Ketika huruf shin ini berada di tengah kalimat, ya, di tengah sebuah kata yang terdiri dari 3 huruf, maka yang masuk adalah gigi, ya, atau kepala dari huruf shin, teman-teman di sini. Di sini, teman-teman bisa perhatikan. Nah, huruf shin. Ya. Demikian juga huruf so, maka tidak lagi ditulis secara sempurna ketika dia sendirian. Maka ketika huruf so bersambung 3 huruf, ya, maka huruf so kepala, kemudian ada gigi. Ya. Maka ketika huruf so ini ditulis tanpa gigi, maka penulisannya menjadi salah. Huruf so, huruf do pun demikian. Ada gigi yang harus diikutkan. Di sini, teman-teman bisa perhatikan. Ya, maka huruf so, huruf do, ya, ada gigi yang harus diikutkan ketika huruf so atau do tersebut ya masuk dalam sebuah kata yang terdiri dari 2 atau terdiri dari 3 huruf. Ya, sebagaimana contoh yang bisa teman-teman perhatikan. Kemudian selanjutnya huruf to, lo. Huruf to dan huruf lo ini berbeda dengan huruf so dan lo. Maka ketika menuliskannya tidak perlu menyertakan gigi karena memang tidak ada giginya. Ya, to, lo, to, sa, to, la, sa, dan seterusnya. Ya, wa, al, do. Ya. Maka kalau kita perhatikan huruf to ini hanya disambungkan dengan huruf yang lainnya tanpa mengurangi bentuk dari huruf tersebut. Di sini teman-teman bisa perhatikan bagaimana huruf to itu tidak berubah bentuknya. Demikian juga huruf do juga tidak berubah bentuknya. Ya, huruf do, ha, ro hanya disambungkan ya dengan huruf sebelum atau sesudahnya. Selanjutnya ada huruf a. Huruf a dan huruf gha. Teman-teman perhatikan perubahan bagaimana huruf a dan huruf gha ketika bersambung dengan huruf yang lainnya. Maka ketika bersambung dengan huruf lain, huruf a ini tidak ditulis secara sempurna, tapi bentuk bawah ini kemudian dihilangkan. Ya, sambung. Contoh a, do, hanya kepalanya saja, kemudian disambung dengan huruf do. A, gha, asya, alama. Nah, ketika huruf a ini di tengah huruf, maka bentuknya berubah seperti ini. Ketika huruf a ini berada di akhir kalimat, maka seperti kembali ke semula, hanya saja kepalanya berbeda. Teman-teman bisa perhatikan kepalanya berbeda. Nah, demikian juga dengan huruf gha. Ya, huruf gha hampir sama, hanya ini contohnya berbeda. Huruf gha bentuknya sama, hanya saja perbedaannya pada titik. Huruf gha ada titiknya, sementara huruf a tidak ada titiknya. Fa, gha. Fa, huruf fa, ya cirinya adalah bentuk bulat, ya kemudian ada titik di atas. Fa, gha. Dia tidak mengalami perubahan ya ketika bersambung dengan huruf lain, hanya saja ini ketika bersambung dengan huruf gha, misalnya dia garis perut dari huruf fa ini kemudian dibuang. Fa, gha, fa, qa, fa, ta, ya. Nah, berbeda ketika huruf fa ini berada di tengah seperti ini, bentuknya hanya kepalanya saja yang dituliskan. Kemudian ketika berada di akhir kata, maka huruf fa kembali seperti huruf asli. Ya, hanya saja lebih datar. Nah, huruf fa ini hampir sama dengan huruf qa, ya. Tidak mengalami banyak perubahan, hanya menghilangkan ekor atau perut daripada huruf qa tersebut. Nah,
Teman-teman perhatikan selanjutnya huruf K. Huruf K ini ternyata dia mengalami banyak perubahan ketika bersambung dengan huruf yang lainnya seperti contoh K, Ko, dia berubah ya. Huruf K asli itu seperti ada hamzah di tengahnya, tapi ketika bersambung dengan huruf lain ternyata berubah. Huruf K ketika bersambung dengan huruf yang lain tapi di awal kata maka bentuknya seperti ini. Ketika berada pada dua kata atau pada huruf terakhir koka, bentuknya seperti ini. Kembali seperti semula. Ya. Nah, huruf K ketika bersambung dengan huruf lam seperti ini, seperti bersambung dengan huruf ko. Demikian juga ketika bersambung 3 huruf dan seterusnya. Nah, huruf K ini ada 2 perubahan ya di awal ya pada posisi akhir. Ya, kemudian huruf la, huruf la bentuknya seperti ini. Maka ketika di awal kalimat seperti ini, di tengah kalimat bentuknya garis, ya. Kemudian ketika di akhir kata itu kembali lagi seperti semula. Nah, itu teman-teman dari rahmati Allah bisa teman-teman perhatikan ya. Huruf mim dia mengalami perubahan ya, huruf asli seperti ini. Kemudian ketika di awal kalimat bersama dengan huruf yang lain seperti ini, mim, masa, maba, mama. Ketika berada di tengah kata seperti ini bentuknya, ya, dan seterusnya. Huruf nun, ya, dia tanda gigi satu, kemudian titik di atasnya. Satu gigi kalau di awal kalimat kata seperti ini, ya, akhir kata kembali seperti huruf semula, kemudian titik satu di atas nun, ya. Ketika bersambung 3 huruf, maka huruf nun diberi gigi seperti ini. Ya. Demikian selanjutnya huruf H, hana, ya, hana. Nah, ini bentuk huruf H ketika bersambung dengan huruf-huruf yang lainnya. Ya, hanya saja ketika berada di akhir huruf akhir kata, maka bentuknya seperti ini. Seperti bentuk tak, ya, tak marbutoh. Seperti ini. Atau dalam bentuk yang lebih familiar mungkin bisa seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, seperti itu. Baik, teman-teman dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Ada huruf a, wa, waw, za, kemudian ro, za, dan da. Demikian teman-teman bisa perhatikan, kemudian bisa hafalkan atas materi yang saya kirimkan. Jika nanti ada pertanyaan, teman-teman bisa silahkan sampaikan baik melalui WA ataupun komentar dalam video yang akan saya upload. Ya. Ini huruf-huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Rosya, rozako, rotala, larota, sayara. Nah, tidak ada kaidah tentu semuanya ini butuh latihan, butuh hafalan, ya. Nah, teman-teman jika ingin bisa menuliskannya maka harus menghafal. Baik, teman-teman dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya nanti akan ada tugas yaitu untuk latihan, melatih ingatan, melatih tata aturan penulisan dalam bahasa Arab, mana yang bisa disambung dan mana yang tidak disambung. Terima kasih atas perhatian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.